warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan program website kami, yaitu deteksi memakai masker menggunakan metode hair cascade sebagai pencegahan COVID-19. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Ristan dan Bunga. Yang kedua ada Retno Ayuni. Yang ketiga ada Muhammad Ilham. Yang keempat ada Faris Dinastia Rahman. Dan yang terakhir ada Lotka Fiamanda. Next. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Python. Python di sini dirancang dengan penekanan pada keterbacaan kode dan sintaksnya memungkinkan programmer untuk mengekspresikan konsep mereka dalam baris kode lebih sedikit. Python memiliki fitur scripting dan menggunakan banyak perpustakaan canggih seperti NumPy, Matplotlib, dan OpenCV. Next. Berikutnya ada OpenCV. Apa itu OpenCV? Open Computation atau OpenCV adalah sebuah API atau application programming interface library pada pengolahan citra computer vision. Computer vision itu sendiri adalah salah satu cabang dari bidang ilmu pengolahan citra image processing yang memungkinkan komputer dapat melihat seperti manusia. Dengan vision tersebut, komputer dapat menghasilkan keputusan, melakukan aksi, dan mengenali terhadap suatu objek. Beberapa pengimplementasian dari komputer vision adalah text detection, text regression, text atau object tracking, route tracking, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan sedikit penjelasan tentang hair cascade. Hair cascade classifier merupakan rectangular persegi picture yang memberikan indikasi secara spesifik pada sebuah gambar atau image. Hair cascade classifier berasal dari gagasan Paul Viola dan Michael John. Karena itu dinamakan metode Viola and John. Ide dari highlight fitur adalah mengenai objek berdasarkan nilai sederhana dari fitur tetapi bukan merupakan nilai piksel dari image objek tersebut. Metode ini memiliki kelebihan, yaitu komputasi yang sangat cepat. Karena setiap nilai piksel dari sebuah image, metode ini merupakan metode yang menggunakan statistical model atau classifier. Pendekatan untuk mendeteksi objek dalam gambar menggabungkan 4 kunci utama yaitu highlight fitur, integral image, adaptive learning, dan cascade classifier. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Paris. Di sini saya mau menjelaskan apa itu highlight fitur. Highlight fitur adalah fitur yang didasarkan pada wavelet har. Wavelet har itu apa? Wavelet har itu adalah gelombang tunggal bujur sangkar, satu interval tinggi dan satu interval rendah. Untuk 2 dimensi, satu terang dan satu gelap. Selanjutnya, kombinasi kotak yang digunakan untuk pendeteksian objek visual yang lebih baik. Setiap highlight fitur terdiri dari gabungan kotak-kotak, ada yang hitam, ada yang putih. Klasifikasi citra dilakukan berdasarkan nilai dari sebuah fitur. Hal ini bertujuan untuk memisahkan mana yang diperlukan, mana yang tidak diperlukan. Dalam salah satu kasus, background tidak ikut dihitung. Maksud saya dalam kasus ini, background tidak dihitung karena di sini tuh ada 3 jenis fitur yang di dalamnya terdapat 2, ada 3, dan ada 4 persegi dan persegi panjang.
Seperti yang teman-teman lihat di atas, di situ ada persegi, sebelahnya ada warna putih dan ada warna hitam. Dan di situ ada persegi panjang, 2 putih, 1 hitam, dan di yang paling ujung kanan ada persegi, 2 hitam dan 2 putih. Nah, adanya fitur HAR ini ditentukan dengan cara mengurangi rata-rata piksel pada daerah gelap dari rata-rata di daerah yang terang. Nah, jika perbedaan di atas nilai ambang atau disebutnya threshold, maka bisa dikatakan fiturnya ada. Nilai dari HAR like fitur itu perbedaannya bukan dari threshold aja, tapi dari pixel gray. Pixel gray level juga dalam daerah kotak hitam dan daerah kotak putih. Nah, gimana sih cara menghitungnya? Cara menghitungnya ada di bawah, itu rumusnya. B itu nandain black, dan white itu ditandain dengan W. Dengan 2 kotak, 3 kotak, dan 4 kotak. 2 kotak, W kurang B. Di kotak, W akar 1 tambah W akar 2 kurang B. 4 kotak, W1 tambah W2 dikurang B1 tambah B2. Lebih jelasnya teman-teman bisa mencari di Google atau di YouTube. Nah, dengan begitu, baru nih bisa ditentuin tingkat citra yang dideteksi itu, atau tingkat ke apa namanya, ketepatan yang mencirikan suatu objek. Baru bisa nih dipastiin di pendeteksinya tuh. Kalau objeknya benar, baru bisa diproses. Nah, untuk mempermudah prosesnya, metode HAR Cascade ini tuh biasanya pakai media namanya citra integral. Begitu. Oke, saya sekarang akan menjelaskan apa sih citra integral itu. Integral image digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya dari ratusan fitur HAR pada sebuah gambar dan pada skala yang berbeda secara efisien. Proses pencarian nilai fitur ini dilakukan secara iteratif, mulai dari ujung kiri atas hingga ujung kanan bawah, dengan pergeseran sebesar gradien garis X dan gradien garis Y. Semakin kecil nilai gradien garis X dan gradien garis Y, maka semakin akurat deteksi citra tersebut. Nilai gradien X dan gradien Y yang sering digunakan adalah 1. Nah, untuk menentukan ada atau tidaknya HAR fitur di setiap lokasi gambar, si Viola dan Jones ini memakai teknik yang disebut integral image. Nah, umumnya integral image ini ditambahkan ke unit kecil secara bersamaan. Dalam hal ini, unit kecil ini tuh disebut piksel. Nilai dari integral pada masing-masing piksel adalah penjumlahan dari nilai integral ini tuh dijumlahkan dari semua piksel. Jadi dari atas kanan sampai kiri bawah, atau dari kiri atas sampai kanan bawah, itu dijumlahkan semuanya dari semua piksel. Di atasnya dan di sebelah kiri. Dimulai dari kiri atas sampai kiri bawah. Gambar
bisa diintegrasikan sebagai operasi matematik per pixel. Namanya operasi matematik per pixel. Nah, permasalahan yang terdapat dalam perhitungan fitur ini adalah hard cascade itu bukan hanya memiliki satu atau dua, tapi hard cascade ini punya 160.000 jenis fitur yang berbeda. Maka dari itu terlalu besar kalau kita memakai perhitungan fitur ini, melakukan perhitungan untuk fitur ini. Jadi fitur-fiturnya ini hanya fitur-fitur yang terpilih dan bukan fitur-fitur yang sembarang. Nah, pemilihan fitur-fitur ini dilakukan menggunakan algoritma ADABOS. Nah, algoritma ADABOS ini bakal dijelasin sama teman saya, namanya Watka Firmanda. Ya, terima kasih kepada Paris. Di sini saya akan memaparkan yaitu ADABOS Learning. Untuk memilih fitur hard yang dipakai dan untuk mengubah nilai threshold, Viola dan Jones memakai metode machine learning yang disebut ADABOS. ADABOS ini menggabungkan banyak classifier untuk membuat satu classifier. Masing-masing classifier menetapkan suatu bobot dan gabungan dari bobot inilah yang akan membentuk satu classifier yang kuat. Viola dan Jones menggabungkan serangkaian ADABOS classifier sebagai rantai filter. Masing-masing filter ini adalah ADABOS classifier yang terpisah dengan jumlah weak classifier yang sedikit dan sama. Next. Ya, kemudian ada cascade classifier. Karakteristik dari hard cascade adalah adanya klasifikasi bertingkat. Klasifikasi pada algoritma ini terdiri dari beberapa tingkatan dan tiap tingkatan mengeluarkan subcitra yang diyakini bukan wajah. Hal ini dilakukan karena lebih mudah untuk menilai subcitra yang bukan wajah daripada menilai apakah subcitra tersebut berisi wajah. Subcitra yang bukan wajah daripada menilai apakah subcitra tersebut berisi wajah, setiap subwindow dibandingkan dengan setiap fitur di setiap stage. Jika tidak mencapai target, maka subwindows akan bergerak ke subwindows berikutnya dan melakukan perhitungan yang sama dengan proses sebelumnya. Pada proses selanjutnya, didapat hasil yaitu subwindows yang terdeteksi sebagai wajah dan berlanjut ke subcitra berikutnya. Sampai pada akhirnya, didapat kandidat kuat yang terdeteksi sebagai wajah. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya ada teman saya yang akan menjelaskan yaitu Muhammad Ilham. Untuk Muhammad Ilham, dipersilahkan. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah perancangan sistem. Jadi program ini dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan menggunakan library OpenCV. Masukkan di dalam program ini berubah citra video yang diambil secara langsung menggunakan kamera eksternal yang kemudian dilakukan pengolahan tiap frame-nya. Tahap akhir dilakukan pencocokan, apakah objek menggunakan masker atau tidak. Jika objek dideteksi tidak menggunakan masker, maka program akan mengeluarkan peringatan dalam bentuk teks dan bentuk audio yang sudah disiapkan. Oke. Nah, saya akan mereview untuk codingannya ya. Nah, yang pertama, ini ada CV2 ini karena kita menggunakan library CV2. Untuk OS ini untuk inputan audio nanti. Nah, kita buat variabel mask_on sebagai false, tidak aktif. Nah, ketiga ini adalah dataset atau hard cascade yang dimaksud ya. Jadi yang pertama ini ada face cascade atau untuk mendeteksi wajah. Ini untuk mendeteksi mata. Dan yang terakhir
untuk mendeteksi hidung. Nah, ini untuk membuka kamera. Sebelum itu saya akan menjelaskan untuk input citra itu apa. Jadi langkah pertama dalam proses deteksi pemaksa masker ini adalah memasukkan citra yang akan diuji berupa citra video. Citra masukan ini berupa citra RGB atau merah, hijau, dan biru. Mempunyai nilai 0 atau hitam sampai 255. Nah, di sini citra warna tersebut kita akan konversi ke gray atau biasa disebut citra keabuan dari kumpulan piksel yang terdiri dari dua warna, yaitu hitam dan putih. Setelah itu kita ini untuk mendeteksi wajah ya, kita ambil atau panggil face cascade-nya. Nah, kita buat perulangan untuk mengetahui pemakai masker. Jika ini atau yang di kamera itu memakai masker, maka tampilkan frame kotak lalu dengan teks mask on. Jika tidak, maka tampilkan frame kotak dan mask off. Ini opsional jika mau ditambahkan untuk alarm atau peringatan. Nah, selanjutnya ini untuk deteksi mata dan deteksi hidung ya. Di sini kita buat pengkondisian jika face atau wajahnya terdeteksi dan untuk hidungnya juga terdeteksi, maka mask on sama dengan true atau memakai masker gitu. Dan jika hidungnya terdeteksi dan matanya juga terdeteksi, maka mask on sama dengan true. Dan jika tidak keduanya, maka mask on sama dengan false atau tidak memakai masker gitu. Nah, ini untuk menampilkan bar atas untuk mendeteksi berapa jumlah wajah, dan ini untuk break atau mematikan atau keluar dari program dengan menekan key. Setelah itu selesai ya, program akan mendestroy Windows gitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, kami minta maaf. Terima kasih.